Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu 4 fase perjalanan seorang forex trader. Baik rekan-rekan trader Asia di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Brunei Darussalam, dari Malaysia juga, apa kabar? Terima kasih kepada kalian semuanya yang udah bergabung ya, yang udah belajar edukasi trading di channelnya Trader Asia ya. Dengan senang hati saya sangat senang kalau Anda memang bisa terus belajar, bisa ada peningkatan diri di saat Anda belajar di channelnya Trader Asia ya. Dan bagi teman-teman lainnya yang baru mengunjungi channel Trader Asia, silakan subscribe dahulu, klik loncengnya agar Anda mendapatkan edukasi trading forex secara gratis hanya di channelnya Trader Asia. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema yang ringan-ringan aja ya kan. Karena trader forex itu nggak mesti setiap hari harus memikirkan indikator, memikirkan strategi. Ya sesekali kita bahas topik yang santai aja ya. Karena ini juga bisa jadi referensi ya bagi kalian semua. Nah, kira-kira sudah berapa lama sih Anda itu sudah trading ya kan? Ini memang yang harus kita kaji dulu, apakah seminggu, apakah sebulan, apakah setahun, atau mungkin lebih dari 2 tahun ya. Dan apa yang sudah Anda rasakan saat ini. Oke. Nah, sekarang posisi Anda itu saat itu di mana? Nah, posisi Anda sekarang di saat trading ini udah posisinya itu di mana? Udah fase perjalanannya itu sejauh mana gitu ya. Nah, jadi saya ingin berbagi pengalaman mulai di saat saya trading ya kan, dari tahun yang serius saya itu tahun 2007 ya sampai sekarang. Kemudian akhirnya juga saya pernah berhenti, kemudian saya melanjutkan lagi di tahun 2015 sampai sekarang yang memang seriusnya gitu ya, karena memang pada saat itu ada kesibukan, ada aktivitas yang lain ya. Nah, jadi langsung saja ada beberapa fase ketika kita mulai trading ya, mulai memasuki di dalam kehidupan kita. Mungkin pola-pola kejadian itu antara trader dengan trader lainnya itu hampir sama. Saya pernah mengamati kejadian-kejadian yang berulang ya, dari pemula sampai yang bisa sukses gitu ya. Nah, fase pertama yaitu di saat kita mendekati 4 bulan pertama, teman-teman. Nah, di fase ini kebiasaannya Anda atau saya pada zaman dulu itu ya merasa sangat bersemangat ya kan. Biasanya justru di fase ini keuntungan dari trading bisa kita dapatkan dengan relatif mudah. Ya, kan cukup aneh gitu ya. Bahkan di saat akhir pekan merupakan memang saat yang memang membuat kita itu merasa sedih ya. Misalkan di hari Sabtu, di saat hari Sabtu dan Minggu kan pasarnya tutup. Itu artinya nggak ada yang namanya pergerakan di market gitu ya selama 2 hari tersebut. Nah, yang artinya berarti nggak ada yang namanya dolar masuk ke dalam rekening kita. Nah, kalau ada pameo berbunyi misalkan I hate Monday ya, justru kita itu memiliki jargon yang namanya I hate weekend ya kan. Begitu hari Senin tiba, Anda bangun pagi dengan wajah berseri-seri ya, ready to ramble ya kan. Jadi obrolan setiap hari pun tidak jauh dari yang namanya hal-hal berbau trading di saat fase-fase pertama kali kita belajar trading ya, apalagi bagi-bagi pemula gitu ya. Nah, jadi di setiap kesempatan bertemu dengan siapapun ya, mungkin Anda berupaya untuk menggiring topik percakapan ke arah trading di saat baru mulai. Ya kan, saya memerhatikan juga beberapa orang yang memang baru-baru bertrading gitu ya. Misalkan mereka membuat status di Facebook, mungkin di Instagram, kemudian dilampiri yang namanya screenshot chart ya, lengkap dengan level entry yang tengah
floating profit, ya. Misalkan Anda buat status lumayan nih buat beli cendol gitu ya. Atau mungkin alhamdulillah hari ini bisa withdrawal lagi gitu ya. Ya semacam itulah istilah saya itu biasanya ya masih genit-genitnya trading ya pada awal-awal mencoba trading. Biasanya pemula seperti itu. Nah, itu adalah pertama, 4 bulan pertama trading. Nah, kemudian di fase kedua ya beberapa bulan kemudian setelah 4 bulan. Nah, ini berbeda dengan fase pertama ya. Di fase ini biasanya trader mengalami kerugian demi kerugian. Ya kan, itu udah mulai yang namanya menghampiri. Biasanya juga trader pemula ya, termasuk saya juga dulu mulai rajin yang namanya menggunakan locking. Ya. Ini mungkin bisa juga disebut fase pusing 7 keliling, ya kan? Karena kerugian yang di locking itu biasanya berlanjut selama berhari-hari dan bahkan mungkin bisa sampai berbulan-bulan. Bahkan nggak jarang semua orang itu kadang-kadang mungkin ada beberapa trader terbawa ke dalam mimpi mungkin ya. Bisa jadi di saat Anda terbangun di tengah malam ya kan, Anda melihat tradingnya sedang terbuka, tiba-tibanya minus kemudian jadi besar gitu ya. Atau bahkan mungkin ketika baru memejamkan mata di saat tidur, Anda terbayang mungkin running price-nya mungkin di 1,18 sekian sekian, kemudian loh kok makin turun gitu ya, padahal Anda buy gitu. Akhirnya Anda nggak bisa tidur, balik lagi ke meja komputer, kemudian Anda melihat meloroti chart terus menerus. Nah, di fase ini biasanya mata itu akan lebih bengkak daripada biasanya. Walaupun gimana ya, wajah pun bisa lebih pucat karena seakan menanggung beban hidup yang teramat berat gitu ya. Jadi di fase ini biasanya seseorang akan menjadi lebih religius ya. Ia akan bahkan lebih berdoa kepada Tuhan, ya kan. Semoga doanya itu yang bunyinya semoga semakin gencar ya, ketika lagi loss itu semakin berdoa, apalagi mereka yang kebetulan mengelola modal orang lain mungkin ya, bila perlu sampai nangis bombay gitu ya. Ini adalah fase yang kedua gitu ya. Nah, terus fase yang ketiga, to be or do not to be. Nah, fase ini menentukan masa depan karir trading seseorang. Entah dia berhenti, entah dia lanjut, ya kan. Makanya trader sukses itu sangat sedikit karena di saat fase kedua itu kebanyakan trader itu menyerah. Akhirnya seolah-olah mendapat pemikiran itu negatif tentang trading gitu ya. Bahkan kalau profit dia senang, dia umbar-umbar, ya kan, dia posting, tapi waktu lossnya ya akhirnya dia negative thinking gitu ya, seolah-olah trading ini nggak benar gitu. Nah, kalau memang Anda mampu melewati yang namanya fase kedua, maka di fase ketiga ini Anda akan berlanjut untuk belajar. Karena kalau berhenti, biasanya karena kapok atau memang uangnya udah habis, ya kan. Kalau lanjut biasanya karena ia masih penasaran ingin berhasil dalam trading forex, atau karena memang sudah mendapatkan ilmu yang memadai. Intinya sudah belajar lah gitu ya. Nah, kalau berhenti ya sudah gitu. Kisahnya udah sampai di sini aja. Kalau lanjut berarti masuk ke fase berikutnya. Nah, setelah dia belajar, dia mendalami beberapa indikator teknikal, ya kan. Kemudian dihantam lagi di market, kemudian dia belajar lagi psikologis, ya seperti itulah fase-fasenya. Oke. Kemudian yang fase keempat yaitu show must go on. Ya kan? Nah, di fase ini ada dua jenis trader. Yang pertama yaitu trader yang bebal. Kemudian yang kedua adalah trader yang sudah belajar. Nah, kalau jenis yang bebal ini ia melanjutkan terus trading forex karena memang penasaran, kemudian uangnya lebihnya itu masih banyak gitu ya. Nah, trader dengan golongan ini saya kira nggak usah kita bahas lah ya. Itu udah macam berjudi. Dia cuma di pikirannya hanya penasaran aja gitu ya. Nah, kalau yang ini nggak perlu kita bahas. Nah, yang kedua yaitu adapun yang golongan educate trader ya, ia merasa sudah mantap menjadi trader karena sudah banyak belajar, entah itu full time atau part time trader, pokoknya trader lah gitu ya. Nah, di fase ini justru sudah tidak terlalu sering berbicara tentang trading dengan non trader, kecuali kalau ditanya. Nah,
Teman-teman Anda sudah mengetahui kemampuan Anda, dan bagusnya adalah Anda sendiri sudah mampu menilai kemampuan diri sendiri gitu. Jadi tidak jarang ada teman non-trader bertanya, dolar mau kemana nih? Padahal Anda tidak pernah trading di USD, IDR misalnya gitu ya. Atau ada yang bertanya, IHSG mau nguat lagi ya gitu. Atau gimana pendapat lo tentang ekonomi pada masa Jokowi ini gitu ya. Anda sudah dianggap ya sekaliber ekonom gitu ya. Pokoknya pusing deh gitu ya. Tapi positifnya ya, pengetahuan dan wawasan Anda justru jadi makin luas. Namun, di fase ini Anda bisa dikatakan matang sebagai seorang trader ya, matang ya, tetapi bukan memang expert, bukan, tetapi matang. Artinya, Anda akan mempertimbangkan dengan baik setiap keputusan yang Anda ambil. Bahkan, kehati-hatian seperti itu juga akan Anda terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tiap tindakan atau keputusan, pokoknya Anda itu selalu mengukur plus minusnya gitu ya. Nah, jadi itulah sekelumit ya, itulah apa yang pernah dialami oleh seorang trader mulai dari awal karir sebagai trader ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini hanya sharing-sharing aja, intermezzo. Jangan ditanyakan dasar teorinya di mana, ya jelas nggak ada. Jangan terlalu serius. Saya hanya cuma mau sharing-sharing aja. Jadi di saat 4 fase ini, nah sekarang Anda posisinya di mana? Nah, apakah Anda langsung berhenti atau melanjutkan lagi? Karena trader yang sukses itu bukan berarti trader itu harus memiliki yang namanya mobil mewah, harus memiliki yang namanya rumah mewah, no, ya. Tetapi trader sukses yang masuk dalam kategori minoritas itu adalah trader yang memang mampu menghasilkan profit secara konsisten. Baik itu besar, baik itu kecil, dan akunnya terus bertumbuh. Itu yang dikatakan trader sukses. Jadi Anda jangan dibayangin, Anda melihat mungkin di iklan-iklan itu trader sukses mungkin udah punya mobil mewah, udah punya rumah mewah. Ya itu nggak salah juga sih, kalau memang mau dipamerkan itu nggak masalah. Mungkin itu lambang kesuksesan dia, itu kan pribadi masing-masing. Nah, kalau menurut saya, trader sukses itu adalah yang memang bisa mempertahankan probabilitasnya itu, konsisten profitnya itu secara kontinus gitu ya, walaupun kecil. Itu nggak masalah sih, selagi dia tidak pernah deposit lagi. Tetapi yang terjadi adalah dia selalu withdrawal terus, ya kan, depositnya cukup sekali berdasarkan pengalaman yang udah, maka Anda di sini sudah sampai di fase keberapa yang telah saya sebutkan tadi. Oke? Nah, saya kira mudah-mudahan sharing ini bermanfaat bagi Anda, dan kalau memang Anda pernah masih mengalami yang namanya menemui kegagalan-kegagalan dalam trading, ya, saya hanya memberi saran, terus belajar, jangan hanya berhenti di situ aja, karena semua trader forex itu pernah mengalami yang namanya pola-pola tersebut, dan memiliki yang namanya pola-pola kemiripan antara trader lain dengan trader lainnya. Karena saya sudah pernah mengamati di saat para trader yang baru terjun pasti akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi yang menjadi pembedanya adalah trader sukses itu nggak pernah berhenti, dia terus belajar sampai dia berhasil. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan silakan share video ini kepada teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda itu membutuhkan informasi yang bermanfaat seperti ini. Silakan like. Dan juga yang terakhir, silakan komen tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.